Ada apa ini, Eca? Saya punya pohon, boleh nggak dititip untuk ditanam? Oh iya, nanti saya titipin ke teman-teman ya. Wow, yuk. Ibu bumi, Bapak Akasa. Ibu bumi, Bapak Akasa. Terima kasih untuk teman-teman Indra yang syairnya, himnenya mengingatkan saya pada tembang Jawa lama bahwa ibu dan bapak, bapak dan ibu, langit dan bumi bagaikan ayah dan ibu. Ibu bumi, bapak angkasa, laki-laki adalah langit, perempuan adalah bumi, kesabaran adalah bumi, kesabaran adalah perempuan. Saya cuma berharap, terima kasih Pak Oyong yang telah nanggap saya, ngamen di sini. Saya cuma pesan, semakin banyak sekarang laki-laki tidak menjadi langit. Laki-laki terlalu banyak berutat tetek bengek dengan urusan rumah tangga. Mestinya laki-laki itu harus keluyuran terus, kayak Pak Oyong itu. Kenapa zaman edan ketika laki-laki ditarik terus oleh bumi, ketika langit ditarik terus oleh bumi untuk menjadi bumi. Biarkan laki-laki menjadi langit, langit adalah sesuatu cita-cita tinggi, cita-cita yang selalu hirau pada perubahan, termasuk perubahan iklim, termasuk perubahan tata tanaman di bumi. Biarlah laki-laki pulang ke rumahmu, bukan karena kewajiban, Bu Oyong. Biarlah Pak Oyong pulang karena kebutuhan. Banyak laki-laki sekarang kalau lagi rapat dengan saya, jam 9 malam, jam 11 malam, tiba-tiba lihat arlojinya, jamnya, aku nggak enak sama istriku. Laki-laki jangan seperti itu. Kalau kau mau pulang karena butuh kebahagiaan dari istri, butuh senyuman dari istri. Perempuan adalah bumi. Sekarang perempuan makin tidak menjadi bumi, makin cepat marah. Makin lebih marahan dari Titi atau Krisdayanti. Enggak, itu cuma guyon. Saya cuma mengingatkan tembang lama. Mangkono sawitri jroning ati. Para perempuan di dunia tahu caranya kebahagiaan hidup di dunia, tirulah bumi. Tirulah bumi. Diinjak-injak bumi, dicangkul, diluku melahirkan pohon, diludahi melahirkan kasih sayangnya, menumbuhkan tanaman, diungkit-ungkit tetap. Itulah ciri khas perempuan. Janganlah perempuan kerjanya cuma mencari tahu suaminya sekarang lagi sama siapa, suaminya lagi sama siapa, itu akan memutus kebahagiaanmu. Tapi jangan pula laki-laki kurang ajar. Kebanyakan energi perempuan sekarang digunakan untuk mencari lakinya sekarang lagi sama siapa. Tahukah kau, wahai para feminis, dan yang puber-pubernya feminis karena pengaruh asing yaitu Eropa dan Amerika. Kau boleh menolak, kau boleh marah, kau boleh gregetan, tapi ini fakta. Hei perempuan, janganlah kau mencari kebahagiaan dari dicintai. Never. Perempuan mendapatkan kebahagiaan dari mencintai. Itulah bumi. Kenapa bumi marah? Karena perempuan sudah tidak meneladani bumi. Laki-laki mendapatkan kebahagiaan karena dicintai. Kalau laki-laki dicintai, ada satu Pak Oyong, ada satu Pak Leo, ada yang lain-lain.
ada yang ada di sini, semuanya hirau akan tanaman, semuanya hirau akan kehijauan, semuanya hirau akan revolusi hijau. Saya kira itu akan kejadian. Pulang malam juga nggak apa-apa kalau perlu sampai subuh, tapi jangan mampir Saritem. Laki-laki sekarang makin tapi laki-laki dan perempuan mohon jangan marah. Bukannya sekedar sosok laki-laki dan perempuan, laki-laki itu bisa ada di perempuan, yaitu maskulinitas. Yang saya sebut laki-laki dan perempuan di sini adalah maskulinitas dan feminisme. Maskulin bisa ada di ibu, bisa ada di bapak. Ini cuma peran, karena di dalam diri kita ada ribuan perempuan dan di dalam perempuan ada ribuan laki-laki. Mana yang berkuasa? Tapi laki-laki, ribuan laki-laki di dalam perempuan itulah langit. Apa sirokan kelingan laki-laki supaya alam tidak marah harus mencontoh alam semesta. Contohlah matahari, dia bersinar, memberi energi. Jangan kau menyebut dirimu manusia kalau kau tidak bisa memberi energi pada lingkunganmu. Dan kenapa air marah? Karena air ingin memberi di Dayakolot, di Bale Endah. Air ingin memberi pelajaran kepada kita bahwa pada dasarnya air itu rata. Orang kaya kumpul, orang miskin tidak kelihatan kaya. Orang miskin kumpul, orang kaya tidak kelihatan miskin. Itulah air yang harus kau tiru. Tidak dasio, tidak das sewenang-wenang. Karena pada dasarnya air rata. Tetapi manusia tidak mencontoh air. Manusia yang pintar merasa lebih tinggi. Manusia yang pandita merasa lebih tinggi. Manusia yang miskin merasa lebih rendah. Air marah, bumi gonjang, kanjeng legit kelap-kelap. Manusia tidak mencontoh rembulan. Karena jangan kau menyebut ibu rumah tangga. Jangan kau menyebut bapak rumah tangga. Kalau kau gak bisa memberi penerangan kepada anak-anakmu di kala gelap. Itulah yang dicontohkan oleh langit. Tetapi sekali lagi pada pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Bandung. Mudah-mudahan saya tidak menjadi motivator di sini karena saya bukan Mario Teguh. Saya Mario Tejo. Pesan saya adalah teman. Saya pernah lihat di kawasan Cirebon, ada anak Jogja mengawini anak Cirebon orang Sunda. Perkawinannya adalah, panyingsetnya adalah ketika dia lamaran, dia nanam pohon. Bayangkan kalau setiap kalian, anak kalian kawin, kalian nanam pohon. Setiap ada yang naik kelas, anaknya naik kelas nanam pohon. Pak Oyong kalau misalkan mau kawin siri, nanam pohon lagi gitu. Gimana? Gitu loh. Belum yang kawin lari. Kenapa saya lebih suka kawin siri ketimbang kawin lari? Karena kalau kawin lari nggak jelas. Habis kawinan lari semua, siapa yang bayar catering gitu? Setiap orang yang kawin nanam pohon, apalagi saya punya di akhir dulu ada menteri namanya Yop Avi, menteri pariwisata. Setiap dia marahin anak buahnya, habis itu pasti ngasih duit. Maka banyak anak buahnya Pak Yop Afi pengen dikasih duit, dimarahi. Karena habis dimarahi pasti dikasih duit. Terus kemarin saya punya orang, tetangga, bukan tetangga, teman di Pondok Indah. Kerjanya adalah beternak mutiara. Dia panen mutiara, dapat 70 bagus-bagus. Kemudian dia marah-marah ke anak buahnya, dia kasih satu-satu mutiara, habis dimarahi. Nah, saya punya ide. Bagaimana kalau bapak-bapak harus berantem, habis marahin anak buahnya, kaulnya adalah nanam pohon. Ada berapa pohon yang akan ditanam? Nggak usah marah, pelerok saja, besengut aja. Kan kalau perempuan, kalau kalian nggak pernah jadi suami sih, coba kalau jadi suami itu. Kalau pulang habis jam 12 malam, kan suka nggak marah, Pak. Tapi begitu buka pintu, langsung lihat jam istri itu. Terus sledot nggak nyapa gitu. Nah itu termasuk marah, harus nanam pohon.
Terakhir, saya sebagai dalang turut mangayu bagyo bahwa kegiatan INLA ini adalah kebudayaan dan pendidikan dan kesenian. Kebudayaan bukan cuma kesenian yang tampil, tapi juga kebudayaan bagi saya adalah tata cara kita berpikir, bagaimana kita berani juga untuk berubah. Itulah kebudayaan. Jangan disangka bahwa orang Cina, orang Jawa, orang Sumatera dan lain sebagainya makan padi. Tidak. Menurut penelitian, beras baru masuk di Indonesia 3 abad sebelum Masehi. Dulu kita makan sagu. Dan sagu tidak membabat hutan. Banyak hutan yang habis di Jawa karena untuk persawahan. Dan mulai dihitung oleh ilmuwan bahwa 1 liter beras memakan nggak tahu berapa liter air. Seorang yang bekerja di kebudayaan, siap untuk berubah revolusi kebudayaan, siapa tahu suatu saat kita harus makan sagu. Sehingga kembali banyak hutan di tanah Jawa. Yang kedua, saya cocok dengan kegiatan pendidikan INLA. Karena pendidikan adalah yang paling sentral di dunia. Bukan Sri Mulyani atau bukan Pak Budiono. Bukan mereka nggak penting, tetapi saya teringat habis Perang Dunia Kedua, ketika Jepang remuk redam, Jepang luluh lantak, pertanyaan kaisar bukanlah berapa duit yang dimiliki Jepang, berapa tentara yang dimiliki Jepang. Enggak. Kaisar bertanya, oke, kita kalah. Sekarang pertanyaanku, berapa sisa guru yang masih ada? Berapa sisa guru yang masih ada? Untuk pendidikan, dan setelah itu Jepang masuk kemana-mana. Bumi gonjang kanjing langit gelap-gelap, lang-langing driyo, saben mentro saking wismo. Setiap kali kita pergi dari rumah, meninggalkan keseharian, lolono lalatan sepi, pergi mengembara ke tempat sepinya sepi. Nyisep seping supono mrepono pranaweng hati. Mancing. Masuk di dalam kesepian. Supaya jelas semuanya. Isti sing tiasa marsuki martawaning putya tulus. Hanya di situ kau mungkin akan mendapat pencerahan. Mesureh kasubrat paning tepining jalan iki. Menghening, hening di tengah samudranya sepi, di tengah lebih dari 100 years of solitude. Sruning broto kataman wahyu jatwiko. Disitulah kau akan mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih, saya akan titip teman buat menanam.